Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah TPP atau Teknologi Pengelolaan Penyakit. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang mengidentifikasi penyakit pada tanaman pisang. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aziri Vanilanda dengan NIM 015. Perkenalkan, nama saya Ipoya Sinta Putri dengan NIM 011. Perkenalkan, saya Lilis Juliana dengan NIM 036. Perkenalkan, nama saya Deza Latia dengan NIM 014. Perkenalkan, nama saya Lisandra Safira dengan NIM 021. Perkenalkan, nama saya Indonesia Rahmita dengan NIM 017. Identifikasi pada tanaman pisang ada 3 penyakit. Penyakit yang pertama yaitu layu bakteri dan layu fusarium atau penyakit Panama yang disebabkan oleh cendawan atau Fusarium oxyzosporum. Kedua penyakit ini sukar dikendalikan, mudah berpindah dan mampu bertahan di dalam tanah dalam jangka waktu yang cukup lama. Gejala serangan kedua penyakit dapat dibedakan sebagai berikut. Warna daun kuning pucat dan total pada daun nomor 2 dan 3 dari pangkal daun terus ke bagian pinggir dan berlanjut ke semua daun. Kemudian pohon induk umumnya terlihat sehat. Anakan dengan segera memperlihatkan gejala serangan kerdil, layu, dan daun kuning ketika anakan berumur 2-3 bulan. Pohon induk umumnya terlihat sehat bila dipotong bagian tengah berwarna hitam. Bila panen, ukurannya menjadi kerdil, layu, dan matang sebelum waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pengendalian dari layu fusarium, yaitu ada berbagai cara. Yang pertama adalah penggunaan bibit bebas penyakit, yang kedua adalah sanitasi lahan, yang ketiga adalah deteksi atau pengamatan adanya keberadaan dari fusarium tersebut. Lalu selanjutnya ada pemakaian agensi hayati, lalu ada karantina wilayah atau karantina lokal, lalu ada eradikasi atau pemusnahan, dan terakhir ada sterilisasi dari alat. Jadi penyakit selanjutnya adalah bercak daun sigatoka. Penyakit ini disebabkan oleh jamur. Yang menandakan penyakit ini adalah permukaan daun menjadi rusak dan mati sehingga mengganggu proses fotosintesis atau pemasakan makanan dalam daun. Akibatnya produksi dari pohon pisang tersebut di antara kualitas dan kuantitasnya akan menurun, baik buah masak sebelum waktunya, bahkan pada serangan berat mengakibatkan kematian tanaman. Gejala awalnya itu dilihat dari daun ketiga atau keempat, sedangkan pada daun muda yang baru membuka, gejala penyakit tidak ditemukan. Gejala berupa bercak kecil berwarna kuning pucat, garis-garis semakin lama semakin membesar dan memanjang sehingga bentuknya membentuk bercak bulat telur dengan pusat mengering berwarna abu-abu. Pada tanaman muda biasanya ukuran bercak lebih besar daripada tanaman yang sudah tua. Pengendalian bercak daun sigatoka, diantaranya jarak tanam jangan terlalu rapat untuk mengurangi kelembapan. Yang kedua, pemangkasan daun yang terserang. Yang ketiga, sanitasi kebun seperti membuang atau membakar serasa daun-daun yang terserang. Dan yang terakhir, penyemprotan fungisida sistemik berbahan aktif. Selanjutnya adalah kerdil pisang. Penyakit kerdil pisang adalah penyakit virus yang paling berbahaya pada tanaman pisang. Gejala awal dari penyakit ini sulit terdeteksi. Serangan lanjut terlihat dengan gejala kerdil, pemenikan ruas daun dengan daun-daun yang menyempit dan tegak. Tepi daun biasanya menggulung dengan warna kekuningan. Sering dijumpai garis-garis hijau gelap pada tulang daun dan tangkai daun. Dan selanjutnya meruas ke arah batang semu. Gejala bercak hijau gelap sepanjang tulang daun akan kelihatan jelas pada permukaan bawah daun apabila dilihat ke arah cahaya. Pengendalian kerdil pisang adalah yang pertama menanam bibit dengan sehat, kedua sanitasi kebun, dan yang ketiga pengendalian serangga penular dengan menggunakan insektisida sistemik, dan yang terakhir adalah eradikasi atau pembongkaran rumpun yang sakit. Rumus intensitas serangan penyakit adalah insidensi sama dengan jumlah sampel sakit dibagi jumlah sampel dikali 100%. Berdasarkan perhitungan kelompok kami, untuk insidensinya yaitu jumlah sampel sakitnya 4 dibagi jumlah sampel yaitu 36 dikali 100% yang hasilnya adalah 0,11%.